A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak ayah bunda, kita sampai di bulan Syawal. Ada yang sebagian sudah lebaran kemarin, terutama kawan-kawan kita yang di saudara-saudara kita yang di Saudi. Tapi hari ini sebagian besar di seluruh dunia merayakan Idul Fitri. Aid artinya kembali, Al-Fitr artinya fitrah. Idul Fitri kembali fitrah. Ada makna apa di balik Idul Fitri? Ada husnuzon. Jadi abang kakak, urutannya adalah pikiran, lalu biar ini ya, ucapan, ini nanti berbuah jadi perbuatan. Inilah yang kita mau jaga selama bulan Ramadan, selama bulan Syawal. THR, tetap hadirkan Ramadan. Apa THR? Jadi THR yang paling bagus tuh Bang Abu adalah tetap hadirkan Ramadan. Jangan sampai Ramadannya lewat, baca Qurannya berhenti. Nah, insya Allah kita masih lanjut baca Quran. Lanjut baca Qurannya? Ke masjidnya masih? Masih ke masjid ya? Masih enggak bersedekahnya? Ngurus anak yatimnya? Masih. Pikiran, ucapan, dan juga perbuatan. Ini yang kita jaga semuanya. Nah, tiga-tiganya ini berpotensi untuk bikin maksiat semua. Pikiran kita bermaksiat, ucapan kita juga mengucapkan kata-kata yang kasar. Perbuatan kita perbuatan yang tidak sinkron antara ucapan dengan apa yang Allah perintahkan. Maka Bang Kakak, THR ini tetap hadirkan Ramadan itulah cara kita untuk menjaga keistiqomahan dan kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan untuk kita lanjutkan nanti di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram terus sampai. Nah, sejatinya sekolah kita tuh sekarang, kemarin kan baru daftar ulang. Ya kan? Baru mau daftar, mau jadi santri. Nah, di sini setan masuk lagi, login lagi, kacau kita lagi supaya kita lalai, supaya kita malas, supaya kita kasar, supaya kita nunda-nunda kebaikan. Di sinilah fight kita yang sesungguhnya. Bagaimana melihat Ramadan kita? Salah satu yang paling mudah ngelihatnya nanti siang. Kapan? Siang. Kakak-kakak, abang-abang yang lagi siap-siap enggak apa-apa ya, sambil berkemas, mungkin lagi riwah-riwahnya nih, saya tahu. Enggak mudah nih datang salat subuh seperti ini ya. Ada yang anaknya belum dapat baju, nyari celana anak cemana, nyari celana suami, kopiah suami simpan mana, di mana ini? Wah, hari pertama itulah konflik. Hanya karena dress code. Padahal kemarin udah dibeli, udah disiapin, makanya kalau udah mau siap-siap tuh, udah mau salat tuh siap-siap semua. Wes ngomel penuh satu rumah. Baru putih, baru bersih, baru Idul Fitri. Jangan sampai Idul Fitri mengembalikan kita kepada fitrah. Fitrah apa? Fitrah marah-marah, fitrah ngomel-ngomel, fitrah berkelahi, fitrah berdebat. Oh, ini fight hari pertama masuk sekolah. Hari apa hari ini? Hari pertama masuk sekolah. Memaafkan enggak? Rilis enggak? Ya kan? Wah, ini yang lagi beberes-beres, yang lagi siap-siap, tahu saya bisa kebayang tuh betapa ininya. Lagi megangnya setrika, kaki megang penyapu pengepel ya. Jadi tangan megang setrika, kakinya ngepel. Mulutnya enggak mau nganggur, ngomel. Hari pertama masuk sekolah. Hari apa? Hari pertama. Jangan sampai Idul Fitri, Id kembali Fitri, kembali fitrah. Apa fitrahnya? Marah-marah. Apa yang kita jaga Bang Kakak? Selama Syawal, Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah ini
Jaga pikiran. Nanti dia akan keluar dari pikiran itu berbentuk ucapan. Tak ada Ustaz. Susah saya sekarang nih. Mana ekonomi sekarang nih? Susah. Susahnya panjang. Susah gitu. Tapi saya dengar beberapa pengusaha tuh yang berhasil aja. Yang tetap dapat income. Bahkan nolak rezeki. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak-banyak syukur kita Bang Kakak. Banyak-banyak syukur. Makanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Allahu Akbar la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah shadaqa wa'dah. Hari ini Ayaman biasa bedah habis. Hari ini bedah sikit ya. Pas kalimat shadaqa wa'dah. Shadaqa wa'dahu. Nasara abdahu. Shadaqa wa'dah wa nasara abdah. Dua kalimat ini yang mungkin Ayaman perlu bahas. Pikiran kita harus semakin yakin Allah itu shadaqa wa'dah. Pasti menunaikan janjinya. Ucapan kita juga harus ada ucapan-ucapan husnuzon. Allah tidak akan ngasih beban di luar batas kemampuan. Walaupun iblis ganggu kita kan, bila utang kau lunas, ada mungkin kau bisa punya anak, dokter udah bilang ini. Itu pikiran. Tapi shadaqa wa'dah. Mana bisa pergi umroh? Dari mana duitnya? Kau bukan orang dalam. Kalau ustadz sih nyaman ya, dia bilang sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di Baitullah. Tapi kau siapa? Shadaqa wa'dah. Karena kalau Idul Fitri ini takbirnya cuma sampai sholat Id. Nah, orang cuma baca takbiran tuh setahun sekali, itu pun salah-salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau berhenti, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau disambung, Allahu Akbarullah, pakai ru-nya itu disambung. Pilih mana Bang Kakak? Terserah mau disambung atau diwakafkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Nah, ini bagian yang paling penting. Allahu Akbar. Walillahi alhamdu. Allahu Akbar. Walillahi alhamdu. Allahu Akbaru walillahil hamdu. Allah lah yang maha besar dan segala puji hanya milik Allah. Bukan Allahu Akbar walillah ilham. Bukan walillah ilham ya, tapi walillahil hamdu. Ha yang pertama pakai ha besar, ha yang kedua pakai ha kecil atau ha tipis. Allahu Akbar walillahil hamd. Kenapa ada walillahil hamdu? Untuk mengingatkan kita bahwasanya nanti Syawal ini akan ada ujian berupa pujian. Masya Allah ya antum kemarin selama Ramadan banyak banget amal solehnya. Insya Allah, Allahu Akbar walillahil hamd. Masya Allah ya antum sudah dapat Lailatul Qadar ya, dari hari pertama Lailatul Qadar misal gitu. Masya Allah antum puasanya hebat sekali ya, dari azan subuh sampai subuh lagi misal gitu. Saking hebatnya tuh, dia tidak buka maghrib. Apa takbir ini ngajarkan kita? Ayaman hari ini menekankan 3 poin aja. 1, jaga pikiran, jaga ucapan, jaga perbuatan. 1 yang harus diyakini adalah shadaqa wa'dah. Allah pasti tunaikan janjinya. Wa nasara abdah. Allah pasti tolong kita semuanya Bang Kakak. Husnuzon, sangka baik. Tapi syarat dan ketentuan berlaku.
Muhasabah itu tidak ada habisnya Bang Kakak. Tapi juga pertolongannya juga tidak akan habis-habis. Sebagaimana hari ini setiap orang berharap dapat pertolongan, ya kan? Nah, Allah tunggu kita, tanda kutip ya, ngasih proposal apa sama Allah. Muhasabah, introspeksi itu sampai mati. Dosa maksiat kita ada yang belum selesai, maka Allah kasih lagi ujian lagi. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Seseorang kalau dapat cinta dari Allah, maka Allah kasih dia ujian. Berhusnuzon bahwasanya ujian itu untuk menaikkan derajat, lalu memperbaiki diri dengan sungguh-sungguh, itu yang buat kita beda sama yang lain. Jadi mudah-mudahan Idul Fitri ini kita kembali kepada settingan pabrik, kembali kepada fitrah asli kita, karena kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak Adam, kata Rasulullah, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawaihi, bapak ibunya, circle terdekatnya, yuhawidanihi, bikin dia jadi Yahudi, yunassiranihi, jadikan dia Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan dia Majusi, penyembah api. Jadi 3 plus 3. Apa hari ini materinya? Nah, maka takbir itu dibuka dengan Allahu Akbar walillahil hamdu. Jadi urutannya itu Abang Kakak, ini dulu, tahu diri kita, jangan sampai kita menikmati pujian dari manusia berlebih-lebihan. Jangan sampai kita menikmati apa? Pujian berlebihan dari manusia. Pujian-pujian itu bikin kita lupa diri. Inilah yang bikin kita tak selamat. Maka 3 plus 3 tadi, Allahu Akbar walillahil hamdu. Saya mau ngajak Abang Kakak, makin hari makin kesini, makin kita belajar menikmati, apa ya bahasanya, persembunyian. Persembunyian apa ya man? Ya sembunyi. Tidak menunjukkan kesusahan kita di hadapan manusia. Tidak juga mengumbar-ngumbar amal soleh kita di hadapan manusia. Karena yang ada di hati itu dihisap sama Allah. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Maka bagaimana THR ini tetap hadirkan Ramadan, supaya Ramadan tetap hadir, maka nomor 1 yang harus kita betulkan adalah jaga pikiran. Jaga apa? Jaga pikiran. Ketika ada yang puji-puji kita, Allahu Akbar walillahil hamdu. Segala puji hanya milik Allah. Lalu ucapan kita, perbuatan kita dilandasi dengan 3 tangga. Biar enggak bingung antum nanti ya. Ini ayat mana hapus saja. Shadaqah. Ini part yang biasa dibaca oleh Bilal, lalu makmumnya tidak hafal. Padahal ada kata-kata penting di sini. Yang di notes adalah Allah lah pemilik pujian itu, sehingga jangan ada di hati kita menikmati pujian orang. Bahkan kalau menurut saya, bersyukurlah kalau ada yang masih mau mencaci maki kita. Bersyukurlah ketika ada orang yang mau ngomong kasar gitu. Biarin aja, karena memang sejatinya kita lebih buruk dari yang orang ngomongkan. Untuk ngelatih Allahu Akbar walillahil hamdu. Saya pernah Bang Kakak, rasanya tuh pengen ngelawan gitu. Tapi waktu itu berpikir, kalau ingat-ingat dosa aku yang asli, apa yang diucapkannya tak seberapa ketimbang aib yang asli. Makanya ketika ada orang serang gitu, ya kau benar, aku salah, aku minta maaf. Udah selesai. Kembali fitrah. Allahu Akbar walillahil hamdu. Setelah kita sadar bahwasanya Allah lah pemilik semuanya, ya kan? Allah lah yang punya satu dunia ini. Allah lah yang berhak dapat pujian. Baru kita bisa terasa tuh bahwasanya janjinya itu benar. Allah yang pantas dipuji ini Abang Kakak, juga Allah yang tak perlu kita. Makanya kita yang harus muji dia, bukan Allah yang puji kita.
Dan mudah-mudahan ya abang kakak yang nonton SMK nih udah selesai lah kira-kira urusannya dengan validasi manusia. Masih ingat urusan validasi nih? Capek sekali sih sebenarnya ngomongkan ini nih. Berbusa-busa berulang-ulang itu terus. Nih. Capek gak kira-kira dengar materi kayak gini nih? Haus validasi bisa bikin mati. Mati hati, mati nurani. Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah arti walillahil hamdu. Sudah tidak haus validasi manusia. Mau di like, mau tidak, mau di mention, mau tidak. Bahkan abang kakak mudah-mudahan kita kembali fitrah, balik ke fase yang kalau bisa tak usah mention lah, tak usah sebut-sebut lah. Aku justru malah berbahagia dan bersyukur serta berterima kasih ketika kau tak sebut-sebut namaku. Apa level selanjutnya abang kakak? Karena saya terus terang pernah di fase pengen dianggap baik itu pernah. Pengen dianggap orang yang dermawan. Dan itu sangat menyiksa abang kakak. Tapi bukan berarti ngomong begini ini kita jadi pelit ya, enggak. Maksudnya tuh kita berbuat baik tak usah di posting-posting gitu. Kalau itu akad personal. Kalau itu laporan pertanggungjawaban beda cerita. Termasuk ya abang kakak yang ada ngirim-ngirim hampers, ngirim-ngirim hadiah. Jazakumullah khair, jazakumullah khair. Saya sangat berterima kasih, kami sekeluarga insya Allah mendoakan buat abang kakak, ayah bunda yang ngasih hadiah, ngirim hampers, ngirim paket. Jazakumullahu ahsanal jaza, jazakumullahu khairan. Saya belum mampu membalasnya. Hadiah-hadiah terbaik dari ayah bunda abang kakak, apapun itu bentuknya, amat sangat kami hargai, amat sangat kami apresiasi. Saya tahu itu bentuk persaudaraan, bentuk ingatan, bentuk doa, bentuk kasih sayang dari abang kakak ayah bunda semuanya. Tapi mohon maaf, saya belum bisa posting atau belum bisa balas satu persatu. Semoga Allah membalas kebaikan abang kakak ayah bunda dengan balasan terbaik. Sehat, panjang umur, murah rezeki, dimuliakan Allah, diberkahi Allah, diangkat Allah derajatnya, diampunkan semua dosa-dosanya. Saya bisa balasnya pakai doa, belum bisa balas lewat Instagram, belum bisa balas lewat WhatsApp. Dan siapapun yang mendoakan dari jarak jauh, mengirimkan hadiah-hadiah doa, amat sangat saya apresiasi. Kami sekeluarga besar sangat suka mendoakan dan semoga Allah membalas kebaikan abang, kakak, ayah, bunda semuanya dengan balasan-balasan terbaik. Sekali lagi, jazakumullah ahsanal jaza untuk hadiah-hadiah terbaiknya. Nah, abang, kakak, ayah, bunda yang dirahmati Allah, sekali lagi ya saya mohon maaf belum bisa ngupload, belum bisa posting. Kenapa ya manda posting? Kenapa ya manda mention? Saya lagi belajar juga abang kakak. Semoga sedekah, infak, kebaikan yang abang kakak berikan itu dibalas Allah dengan balasan berlimpah, bukan dibalas oleh saya gitu. Karena saya terus terang belum mampu dan tidak akan pernah mampu membalas kebaikan dari abang kakak ayah bunda semuanya. Jadi siapapun yang hari ini telah memberi hadiah-hadiah terbaik itu, semoga Allah lah yang maha kaya, Allah lah yang maha baik, Allah lah yang maha tinggi, Allah lah yang maha perkasa, yang maha kaya, membalas dengan balasan terbaik apapun yang abang kakak berikan untuk kami sekeluarga. Mohon maaf Ayaman belum bisa balas satu persatu, belum bisa memberi hadiah yang mungkin lebih baik daripada yang abang kakak kasih ke kami sekeluarga. Kami mohon dimaafkan, kami banyak salah khilaf. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu-pintu ampunan, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu persaudaraan untuk kita semuanya. Sekali lagi, jazakumullahu ahsanal jaza, barakallahu fikum, berkah selalu. Jadi Ayaman izin tidak posting di sosmed, tidak posting di ini, mudah-mudahan bisa dibalas dengan doa terbaik untuk abang kakak ayah bunda semuanya, siapapun ya. Ada yang kirim doa, ada yang kirim ucapan, kirim video, masya Allah, tabarakallah. Semoga ini jadi tanda kita saudara sampai surga. Jazakumullah ahsanal jaza. Nah, abang kakak yang baik rahmati Allah, mudah-mudahan validasi ini validasi yang benar dari Allah. Semoga validasi ini bukan validasi manusia. Validasi ini validasi dari Allah pencipta manusia. Maka abang kakak yang baik rahmati Allah, mudah-mudahan kita bisa benar-benar meresapi 3 kata kunci hari ini dalam lafaz takbir. Walaupun masih banyak sebenarnya lafaz-lafaz yang penting, tapi Ayaman izinkan membahas 3 poin penting. Allahu Akbar walillahil hamdu.
Ya Allah, Engkaulah maha besar, Engkau maha hebat, Engkau maha kuat, dan segala pujiannya milikmu. Kalau ada orang muji-muji saya, itu salah alamat. Kalau ada orang apresiasi saya, berterima kasih kepada saya, itu salah alamat. Karena saya tidak memiliki rezeki itu. Itu bukan punya saya, itu amanah dari Allah kepada saya atau lewat saya, lalu akan saya geser lagi kepada orang yang lebih berhak. Maka ingatlah siapa yang memberi. Allahu Akbar walillahil hamdu. Yang kedua, setelah kita yakin, percaya, pikiran, ucapan, dan perbuatan kita percaya bahwasanya pujian itu milik Allah, maka kita akan melihat dan merasakan shadaqah wa'dah, janji Allah itu benar. Benar enggak janji Allah tuh Bang Kakak? Janji Allah itu benar. Bisa sampai ke Baitullah? Sampai. Yang tidak, jangan bilang tidak, tapi belum apa? Belum sampai. Kalau ditanya kapan Bang Adi umroh, insya Allah secepatnya. Gitu cara jawabnya. Dulu Ayman juga kayak gitu. Saya juga kalau tanya orang, Bang pengen umroh Bang, insya Allah. Kapan? Insya Allah secepatnya. Itu husnuzon dari pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Shadaqah wa'dah. Kalau sudah shadaqah wa'dah, apa yang kita harapkan dari Allah Rabbul Alamin? Menurunkan pertolongan. Nasara abdah. Bisa dipahami kira-kira? Mudah-mudahan nanti pas kita baca takbiran bisa lebih meresapi, bisa lebih terasa di hati, bisa lebih dalam gitu. Mudah-mudahan Allah berkahi. Terima kasih ustadz-ustadz, guru-guru, para orang-orang soleh yang juga biasa menonton dan membersamai semua kebaikan-kebaikan dari ayah bunda, abang kakak, ustadz-ustadz, guru-guru. Semoga kita semuanya bisa sama-sama istiqomah setelah ini. Ini sudah masuk hari pertama upacara, ya kan? Hari ini upacara kan? Ibaratnya kalau sekolah itu kan upacara bendera hari pertama masuk sekolah. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini ada yang pakai baju baru, ada yang pakai gigi baru ya. Ada yang pakai baju baru huruf Z. Ya. Zirudin, nah gitu lah gitu. Jadi dia tidak B tapi Z. Masya Allah, tabarakallah. Z-nya itu adalah Zirudin ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya sehat ya Bang Kakak ya. Keluarga besar SMK nih dari seluruh Indonesia. Gimana caranya ya? Apakah kita bikin Zoom? Apakah kita bikin pertemuan offline? Saya sih berharap bisa ketemu offline ya. Entah misalnya dibikin di Jakarta gitu misalnya. Menjelang akhir-akhir Syawal atau mungkin awal-awal Zulqa'dah. Coba nanti kawan-kawan internal masjid kapal atau nanti kumpul di Surau Duta Munzalan. Kita kumpul diumumkan jauh-jauh hari silaturahim keluarga besar SMK gitu. Kumpul di Jakarta. Kalau di Jakarta kayaknya lebih mudah kumpulnya ya. Kumpul di mana Ustadz Iwan Hero, siapa tahu Surau Duta Munzalan siap gitu ya. Kita tutup jalan lah gitu, langsung macet kena protes orang ya. Baik, ayah bunda bang kakak, saya atas nama Lukmanul Hakim pribadi mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Saya mewakili istri Bunda Uung, Bunda Nurul Fitri, nama beliau Nurul Fitri, panggilannya Bunda Uung. Lalu anak-anak saya Safira Alfi Zahra, Faranisa Alfi Salwa, Muhammad Fayyad Alfilantro, dan juga Muhammad Fatih As-Sudais, beserta seluruh keluarga besar ya. Mama saya, adik-beradik saya, ibu saya di Lampung, adik-beradiknya Bunda Uung, dan semua keluarga besar Masjid Kapal Munzalan dari Aceh sampai Papua mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima amal soleh kita semuanya. Dan semoga sepanjang tahun dari mulai Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah terus sampai balik lagi Ramadan, kita semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, sehat dalam taat, sehat bermanfaat, dikasih rezeki yang banyak, berkah berlimpah, amal soleh diterima, dikabulkan oleh Allah, dijaga, dilindungi kebaikan-kebaikannya, dan minal aidina wal faizin. Semoga kita kembali fitrah dan termasuk orang-orang yang menang dan dimenangkan oleh Allah dalam segala macam sisi kehidupan. Dan kita minta sama Allah, abang kakak, semoga kita bisa saling memaafkan, saling memberi maaf, saling meminta maaf. Tak sampai mungkin tangan ini ber-WhatsApp satu persatu, semoga hati kita saling terkoneksi dan saling mendoakan. Sekali lagi abang kakak, saya atas nama pribadi dan keluarga besar Masjid Kapal Munzalan, keluarga besar pribadi, mohon maaf lahir dan batin. Pasti ada salah khilaf saya selama misi SMK ini. Pasti ada salah hilap saya ketika saya ngomong di kursi ini, menyakiti hati abang kakak. Semoga abang kakak tidak tuntut saya nanti di akhirat.
Saya memohon maaf lahir dan batin abang kakak. Siapapun yang pernah berinteraksi sama saya, siapapun yang pernah berurusan sama saya, pasti ada salah khilaf. Ini bukan basa-basi abang kakak. Mudah-mudahan mohon maaf dan permohonan maaf kita tuh abang kakak. Mohon maaf lahir dan batin. Mungkin ada orang-orang yang pernah saya sakiti, ada orang-orang yang pernah saya kecewakan hatinya. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya, selebar-lebarnya. Begitu juga saya atas nama keluarga besar, ya kan, mewakili istri dan anak-anak. Kami sekeluarga pasti ada salah, pasti ada khilaf. Tolong kami sekeluarga dimaafkan. Terima kasih banyak abang kakak. Sekali lagi jazakumullah khairan. Saya mencintai antum semuanya karena Allah. Mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah ya. Lanjut terus SMK ini sampai kapanpun, sampai akhir hayat. Sekali lagi terima kasih. Selamat menunaikan ibadah sholat Id dan selamat berkumpul bersama keluarga. Jangan lupa nanti zuhur ke masjid lagi ya. Zuhur ke masjid. Jangan gara-gara rendang, berebut rendang, salah ambil jadi lengkuas. Ya kan? Dapatnya lengkuas, lalu lah tak dapat. Gitu ya Bang Kakak. Sekali lagi terima kasih banyak. Jazakumullah ahsanal jaza. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Sehat panjang umur murah rezeki. Doakan saya, doakan istri saya, Bunda Uung, doakan anak-anak saya, kami sekeluarga besar. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.